Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Apriansi dengan NIM 19591112 dari Prodi PGMI 5D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan RPP saya, yaitu kelas 3 semester 1 dengan tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan subtema RPP saya, ciri-ciri makhluk hidup, dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan seni budaya. Baiklah, materi pembelajaran RPP saya itu yang pertama ciri-ciri makhluk hidup, yang kedua membilang dan mengurutkan bilangan antara 1000 sampai 10.000. Yang ketiga itu pola irama sederhana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup itu atau manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan dua proses yang berjalan secara sejajar dan berdampingan, atau proses pertumbuhan dan perkembangan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Yaitu parameter yang bisa digunakan pada proses pertumbuhan adalah volume, masa panjang, lebar, atau tinggi. Sedangkan perkembangan adalah suatu perubahan teratur menuju keadaan yang kompleks dan terjadi selama hidup. Tinjauan perkembangan lebih ditekankan pada hal-hal yang bersifat kualitatif seperti ukuran maksimum dan kedewasaan. Contohnya itu tentang pertumbuhan dan perkembangan. Setelah kalian mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan, ada beberapa yang kita dapat belajar, yaitu seperti ciri-ciri makhluk hidup, yaitu diantaranya adalah seperti terbang, bergerak, berlari, dan melata. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan materi pertama, yaitu saya akan menjelaskan materi yang kedua, menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Nah, yang pertama itu sifat komutatif atau pertukaran pada perjumlahan. Nah, hasil perjumlahan dua bilangan caca ini tidak berubah walaupun urutan letak kedua bilangan itu pertukaran. Misalnya 2 tambah 4 sama dengan 4 ditambah 2. A ditambah B sama dengan B ditambah A untuk semua bilangan caca yang diwakili oleh A dan B. Nah, sifat komutatifnya itu atau pertukaran pada perkalian. Hasil perkalian dua bilangan caca tidak berubah walaupun untuk letak kedua bilangan itu di pertukaran. Misal 2 dikali 4 sama dengan 4 dikali 2. Nah, A itu dikali B sama dengan B dikali A. Untuk semua bilangan caca itu kita dapat mewakili oleh A dan B-nya. Nah, yang ketiga itu sifat asosiatif atau pengelompokan atau pada penjumlahan. Nah, hasil penjumlahan 3 buah bilangan caca ini tidak berubah meskipun pengelompokannya berbeda. Misalnya itu 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 3 ditambah 4 tambah 5. Nah, jika A dan B dan C sembarangan bilangan caca, maka A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B tambah C. Nah, yang keempat itu sifat asosiatifnya atau pengelompokan pada perkalian. Nah, hasil perkalian 3 buah bilangan caca tidak berubah meskipun pengelompokannya berbeda. Misalnya itu 4 dikali 5 dikali 6 sama dengan 4 dikali 5 dikali 6. Jika A dan B dan C sembarangan bilangan caca, maka A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Nah, yang kelima itu sifat distributif atau penyeberangan.
Yang ke A-nya itu sifat distributif itu penyeberangan perkalian terhadap perjumlahan. Nah, misalnya A dikali B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Yang ke B-nya itu sifat distributif atau penyeberangan perkalian terhadap pengurangan. A dikali B kurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Nah, itu yang dapat saya jelaskan tentang menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Nah, yang materi ketiga saya akan menjelaskan pola irama sederhana. Pola irama yang dimiliki lagu anak adalah sederhana. Ciri dari lagu anak-anak adalah melodi yang tidak rumit. Lagu anak-anak ini memiliki pola ritme sederhana dan frasa yang tidak terlalu panjang sehingga anak-anak bisa mengerti dan yang diulang-ulang. Pada lagu anak-anak disebut juga seperti musik vokal. Nah, pola irama itu merupakan sebuah kelompok dalam panduan suara dengan peraturan suara yang diiringi dengan lagu, sehingga suara akan muncul berulang-ulang dengan teratur pada sebuah lagu. Bentuk pola irama itu seperti salah satu dalam pengembangan musik pada dengan berbagai konsep irama dengan notasi atau gerakan yang berjalan secara teratur. Nah, maka pola irama terdapat beberapa bentuk yang dimiliki. Pola irama terdiri dari beberapa pola diantaranya. Nah, pola irama yang sama atau sebuah bentuk dari pengualan yang berbeda dengan dasar dari irama. Pola irama itu yang datar adalah sebuah irama yang dilakukan dengan penataan yang panjang dengan melakukan pada pendek secara merata. Nah, pola tidak ratanya itu adalah sebuah pola yang panjang dengan pengaturan nada yang pendek dan tidak distribusi secara merata. Nah, selanjutnya pola ritme berulang atau ostinato adalah sebuah bentuk pola yang terdengar atau didengar dari suatu jenis ostinati. Selanjutnya pola sinkope adalah sebuah pola irama dengan aksen yang kuat dan akan dialihkan dari not bertekanan. Nah, pola etnis adalah sebuah karakteristik dari irama musik yang digunakan oleh wilayah atau bangsa. Nah, misalnya irama Melayu, lagu-lagu Melayu, lagu Latin, lagu Arab, dan sebagainya. Nah, pola politromik adalah sebuah penggunaan dengan simultan yang berbeda. Nah, pola polimer adalah sebuah penggunaan pola yang berbeda antara satu instrumen dan yang lainnya. Nah, disinilah saya dapat menjelaskan materi RPP saya. Baiklah, saya akhiri. Apabila saya ada salah, saya minta maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tadi saya sudah menjelaskan materi RPP saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan RPP saya. Nah, baiklah, yaitu satuan pendidikan RPP saya itu di SD sendiri, yaitu Satu Rejang Lebong. Nah, kelas atau semesternya itu kelas 3 semester 1. Temanya pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtemanya ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 1. Muatan pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, SBDP, yaitu seni budaya. Lokasinya itu 1 kali pertemuan 5-30 menit. Nah, yaitu kompetensi dasar RPP saya itu
menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya, dan memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Dan selanjutnya, yang ke B-nya itu kompetensi dasar. Nah, di sini kompetensi dasar saya itu mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri kebutuhan atau makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan atau alat eksplorasi lingkungan. Indikatornya menyebutkan 4 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tadi saya sudah jelaskan 4 ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang keduanya itu matematika, kompetensi dasarnya menjelaskan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan caca. Nah, tadi saya sudah jelaskan materi membilang secara urut bilangan caca itu. Nah, yang ketiganya itu SBDP, kompetensinya itu mengetahui bentuk dan variasi pola irama dalam lagu. Indikatornya mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana. Nah, tujuan pembelajaran di sini, setelah mengamati, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Nah, siswa itu dapat mengerti setelah guru menjelaskan apa itu ciri-ciri makhluk hidup, apa itu bilangan caca, dan apa itu pola irama sederhana. Nah, materi pembelajarannya itu ciri-ciri makhluk hidup. 2. Membilang dan mengurutkan bilangan antara 1000 sampai 10.000. Pola irama sederhana. Nah, tadi saya sudah menjelaskan materinya. Nah, dan yang E-nya itu pendekatan model dan metode pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan saintifik, mengamati atau menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, mengkomunikasikan. Yang ke B-nya itu model pembelajaran. Yang ke C, metode demonstrasi dan penugasan. Nah, yang ke F-nya itu kegiatan pembelajaran. Nah, deskripsi kegiatannya sini, sebelum saya mulai belajar, guru meminta siswa untuk mencuci tangan terlebih dahulu karena lagi COVID. Nah, terlebih dahulu sebelum memegang alat tulis dan sebagainya. Nah, guru memberi salam, menyapa siswa, menanyakan apa kabar, dan mengecek kehadiran absen anak murid. Nah, yang keduanya, guru membiasakan memberi buku kepada anak murid supaya anak murid membaca 15 menit. Guru memberikan buku panduan kepada anak murid, dan guru melakukan apresiasi dengan menanyakan apakah kalian melihat cecak seperti itu. Dan yang keduanya itu inti. Guru memberikan buku panduan untuk disuruh baca dan dilihat terlebih dahulu. Dan setelah itu baru guru menjelaskannya. Dan siswa mengamati dan mendengarkan guru menjelaskan dari awal hingga akhir. Dan siswa diminta membuka dan mengamati lagu-lagu seperti lagu cicak itu. Dan penutup, guru dan siswa melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran terkait apa yang sudah dipelajari hari ini. Nah, seperti saya menutup belajar dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan guru menutup pembelajaran dengan salam. Kegiatan belajar diakhiri dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah,
Siswa diminta mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir pada keran selama kurang lebih 3-5 menit. Setelah selesai mencuci tangan, siswa diminta menggunakan hand sanitizer. Nah, yang ketiga itu sumber dan media pembelajaran. Ini sumber media pembelajaran saya ambil dari sini, dan penilaiannya itu saya menggunakan penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Nah, penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, hasil penilaian ini gunakan sebagai bahan menyusun laporan kemajuan hasil belajar dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dan pengamatan sikap, state pengetahuan dan prestasi. Hasil penilaian sebagai berikut seperti teknik penilaian, penilaian sikap percaya diri, tanggung jawab, disiplin, penilaian pengetahuan, tes tertulis, bentuk, instrumen penilaian, disiplin, tanggung jawab, dan peduli. Percaya diri, pengetahuan siswa mengerjakan soal atau yang tertulis. Nah, ini penilaian pembelajaran. Penilaian sikap, kemampuan membaca seperti kriteria kemampuan membaca deskripsi sederhana, baik sekali, baik, cukup, perlu bimbingan. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya jelaskan tentang materi saya tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.